Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan kita masih tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Berkaitan dengan rumah, apa kalian tahu apa penyusun utama sebuah rumah? Sebuah rumah tersusun atas ratusan, ribuan, bahkan jutaan batu bata. Nah, sekarang apa penyusun utama dari manusia? Manusia dan hewan lainnya termasuk ke dalam kingdom animalia atau hewan, sedangkan tumbuhan termasuk ke dalam kingdom plantae atau tumbuhan sendiri. Sebelum menjadi organisme atau kita sendiri, kita tersusun atas sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ, organ tersusun atas jaringan, dan jaringan tersusun atas sel. Jadi, satuan terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari sel, penyusun kimiawi penyusunnya, dan juga struktur dan fungsi dari sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Robert Hooke mengamati sayatan gabus, dan ditemukanlah kotak-kotak kecil yang kosong. Oleh karenanya, Hooke menamakan kotak-kotak kecil tersebut adalah sel. Nah, sel tersebut berasal dari kata cellula dari bahasa Latin yang artinya adalah kamar kecil. Kita dapat disebut makhluk hidup karena kita hidup, bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, itu semua membutuhkan proses. Prosesnya tersebut membutuhkan unsur-unsur kimia yang diantaranya adalah air, protein, lemak, karbohidrat, garam-garam, dan juga vitamin. Air berfungsi sebagai penyusun dari bagian sel, yaitu protoplasma. Kemudian bisa sebagai pelarut dan juga pereaksi kimia. Sebagai contoh, dalam hewan, air membantu penguraian dan pelarutan molekul. Kemudian dalam tumbuhan, air membantu membentuk gula. Yang kedua adalah protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu struktural dan fungsional. Struktural itu penyusun dari bagian-bagian sel seperti mitokondria. Kemudian secara fungsional, protein mengatur reaksi-reaksi kimia. Yang ketiga adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai pembentukan membran sel dan juga sebagai sumber energi sel. Yang keempat, karbohidrat. Karbohidrat di sini berfungsi sebagai energi untuk melakukan metabolisme. Kemudian berfungsi sebagai penyusun bagian-bagian dari sel. Contohnya adalah dinding sel pada tumbuhan. Yang kelima adalah garam-garam. Berfungsi memelihara pH, berfungsi mengatur tekanan osmosis sel, dan berfungsi pada reaksi transfer energi. Yang terakhir adalah vitamin. Vitamin sendiri berperan dalam reaksi kimia di dalam sel. Contohnya adalah reaksi transfer energi. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun organel-organel pada sel hewan dan sel tumbuhan yaitu membran plasma, inti sel, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, ribosom, sitoskeleton, peroksisom. Adapun vakuola di sini dimiliki oleh tumbuhan, namun pada hewan ada yang memilikinya dan ada juga yang tidak. Kemudian lisosom, dan juga pada hewan terdapat sentriol, pada tumbuhan terdapat glioksisom, dinding sel, dan juga plastida. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma di sini berasal dari kata plasma yang berarti cairan. Jadi, unsur paling besar dari membran plasma adalah cairan. Pada hewan terletak paling luar, namun pada tumbuhan, membran plasma terletak paling luar kedua setelah dinding sel, yang berfungsi mengatur
keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel, dan juga bersifat selektif permeable atau mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Membran plasma tersusun atas protein, karbohidrat, dan juga lemak. Di sini lemak memiliki 2 layer atau disebut bilayer, yang dimana setiap layernya memiliki kepala dan juga ekor. Bagian kepala bersifat polar terhadap air, bagian ekor itu bersifat non-polar atau menolak air. Kemudian protein terbagi menjadi 2, yaitu protein perifer dan protein integral. Protein perifer adalah protein yang berada hanya di permukaan lipid, hanya ada pada satu layer, dan protein integral menembus lipid atau dia berada pada 2 layer. Kemudian yang terakhir adalah karbohidrat. Di sini adalah polisakarida. Karbohidrat yang menempel pada protein disebut glikoprotein, dan karbohidrat yang menempel pada lemak atau pada lipid disebut glikolipid. Yang kedua adalah inti sel. Inti sel berperan mengatur aktivitas sel. Terdiri dari pori-pori sebagai tempat pertukaran molekul dengan sitosol, kemudian nukleoplasma, tempat pembentukan ribosom, kemudian nukleolus atau yang disebut anak inti yang mengandung materi genetik atau RNA dan DNA, dan membran nukleus, tempat keluar masuknya RNA dan protein. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat berlangsungnya metabolisme sel, bersifat sebagai kerangka sel, karena organel-organel sel lainnya terdapat pada sitoplasma. Kemudian yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel, di mana dapat menghasilkan energi atau ATP. Berikutnya adalah RE atau retikulum endoplasma. RE ini terbagi menjadi 2. Ada RE kasar, ada juga RE halus. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah terdapat atau tidaknya ribosom. RE kasar terdapat ribosom pada permukaannya, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. Fungsinya apa? RE kasar berfungsi untuk menghasilkan protein, dan RE halus berfungsi untuk menghasilkan lemak. Yang keenam adalah badan Golgi. Badan Golgi bisa disebut aparatus Golgi, berperan dalam ekskresi sel. Ekskresi itu apa? Ekskresi adalah pembuangan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Oleh karenanya, badan Golgi banyak terdapat pada daerah ginjal. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom di sini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein atau tempat berlangsungnya pembuatan protein. Selanjutnya sitoskeleton. Di sini sitoskeleton membantu pergerakan organel-organel sel. Selanjutnya adalah peroksisom. Di sini peroksisom berfungsi menyederhanakan asam lemak menjadi karbon dioksida dan juga air. Dan di sini ada vakuola. Vakuola ini terdapat pada tumbuhan dan juga hewan. Namun pada hewan ada yang memilikinya dan ada juga yang tidak. Berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada lisosom. Lisosom terdapat pada hewan dan tumbuhan. Berfungsi untuk mencerna zat-zat sisa makanan atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Untuk organel sel yang tidak terdapat pada tumbuhan atau kata lain hanya terdapat pada hewan, yaitu sentriol.
Sentriol berjumlah sepasang disebut sentrosom, berperan dalam proses pembelahan sel. Kemudian, organel sel yang terdapat pada tumbuhan dan tidak terdapat pada hewan diantaranya adalah glioksisom, berfungsi menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, plastida sebagai cadangan makanan, kemudian dinding sel berfungsi memberi bentuk tumbuhan dan melindungi bagian dalam sel. Apa kalian masih ingat? Tadi ada yang disebut membran inti. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sel ini bersifat lebih sederhana, contohnya adalah sel pada bakteri. Sedangkan sel eukariot dia memiliki membran inti. Dia juga memiliki banyak sekali organel. Contohnya apa? Contohnya adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, itu dia materi dari sel. Masih banyak lagi materi-materi sel lainnya. Mudah-mudahan materi ini sangat membantu bagi kita semua. Terima kasih. Tetap dukung channel ini dengan subscribe channel ini, like dan juga komen. Wassalamualaikum.